Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Untuk subtopik permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran. Ini adalah pertemuan ke-6 dari materi lingkaran di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Contoh soal cerita yang berhubungan dengan lingkaran. Yang pertama adalah Firda berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 200 meter sebanyak 5 kali. Jarak yang ditempuh Firda adalah berapa kilometer? Oke, kalau kita lihat soalnya, ini Firda mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran. Berarti jarak yang ditempuh Firda adalah keliling lingkaran dikali banyak putarannya. Oke. Keliling lingkaran 2πr banyak putarannya adalah 5 kali. Karena diameter lapangan adalah 200, maka jari-jarinya adalah 100. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kenapa? Karena tidak bisa dibagi 7. Seperti ini. Terus kita kalikan 3,14 kali 100, 314, dikalikan 10 sama dengan 3140 meter. Jadi jarak yang ditempuh Firda adalah 3140 meter. Kalau kita jadikan kilometer, maka meter ke kilometer naik 3 ya, naik 3 tingkat sehingga hasilnya adalah 3,14 kilometer. Sekarang soal yang kedua. Arif mempunyai kolam ikan berbentuk lingkaran berjari-jari 20 meter. Jika kolam tersebut diberi pagar yang mengitari kolam dan harga pagar per meternya adalah 350.000, maka biaya pagar totalnya adalah, di sini ada keterangan pi sama dengan 22/7. Kenapa? Karena kebetulan harga per meternya bisa dibagi 7 ya. Oke, sekarang cara menjawabnya adalah karena yang dipagari itu adalah kolam berbentuk lingkaran ya, maka biayanya sama dengan keliling kolam dikali biaya per meter. Keliling kolam adalah 2πr, biaya per meternya adalah 350.000. Oke, kita gunakan pi 22/7 seperti ini. 35 dicoret sama 75, berarti kalau gitu hasilnya adalah 50.000. 50.000 dikalikan 2, 100.000. 22 kali 20, 440 dikali 100.000, berarti hasilnya adalah 44 juta ya. Jadi biaya pembuatan pagar kolam adalah 44 juta. Oke, sekarang soal berikutnya. Sebuah pesawat supersonik mempunyai kecepatan 7.850 km/jam dan beredar mengelilingi bumi dalam satu putaran penuh selama 8 jam. Jika lintasannya berbentuk lingkaran dan jari-jari bumi adalah 6.400 km, tentukan A. Panjang lintasan pesawat tersebut, B. Jarak pesawat ke pusat bumi, C. Tinggi lintasan pesawat dari permukaan bumi. Oke ya. Untuk mengerjakannya adalah yang pertama, panjang lintasan pesawat tersebut ya. Panjang lintasan itu kan sama dengan jarak ya, berarti jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya adalah 7.850, waktunya 8 jam, berarti dikali hasilnya adalah 62.800 km. Ini adalah panjang lintasan yang dibuat oleh pesawat ya. Setelah itu, dari panjang lintasan ini kita bisa mencari jarak pesawat ke titik pusat bumi, yaitu dari R-nya ya. R dari titik pusat bumi, yaitu kita masukkan sebagai keliling lingkaran dikalikan putaran sama dengan 62.800. Keliling lingkaran 2πr berputar sebanyak 1 kali saja ya. Sehingga R-nya sama dengan 62.800 dibagi dengan perkalian antara 2 dikali 3,14. Dicoret hasilnya 20.000. 20.000 dibagi 2 sama dengan 10.000 km. Jadi jari-jari antara pusat bumi dengan pesawat itu adalah 10.000. Karena jari-jari itu adalah jarak ya, maka jarak pesawat ke pusat bumi adalah 10.000 km. Terus untuk jawab yang C, tinggi lintasan pesawat dari permukaan bumi. Kita tahu bahwa jari-jari bumi adalah 6.400.
Jari-jari itu kan terhadap titik pusat ya, berarti titik pusat bumi. Berarti kalau gitu tinggi lintasan sama dengan 10.000 dikurangi 6.400. Hasilnya adalah 3.600 km. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang soal selanjutnya. Ibu adalah seorang pembuat kue. Setelah kurang lebih 10 tahun di usaha kue, ibu bisa memperkirakan banyaknya tepung yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kue. Kue A setiap 100 cm persegi, luas permukaannya membutuhkan tepung sebanyak 25 gram. Dan kue B setiap 100 cm persegi juga ya, membutuhkan tepung sebanyak 20 gram. Ibu mendapatkan pesanan membuat 50 kue A dan 80 kue B yang semuanya berbentuk lingkaran berjari-jari 14. Berapa tepung yang dibutuhkan ibu? Oke, untuk menjawab seperti ini, maka karena kuenya berbentuk lingkaran dan kedua jenis kue itu sama-sama berjari 14, maka kita nyari luas permukaan satu kue, yaitu pi r kuadrat. Karena jari-jarinya 14, berarti pi-nya kita gunakan 22/7 seperti ini. Hasilnya adalah 616 cm persegi ya. Jadi luas satu permukaan kue sama dengan 616 cm persegi. Kalau gitu maka banyak tepung yang dibutuhkan ibu adalah total luas kue A per 100. Kenapa? Karena per cm persegi itu butuh 25 ya. Untuk yang A per 100 cm persegi, untuk yang B butuh 20 gram. Jadi dikalikan seperti ini, 25 sama 20 ya. Untuk yang A, 20 untuk yang B. 50 itu adalah pesanan yang A, 80 itu pesanan yang B. Dicoret seperti ini sehingga hasilnya adalah 7.700 ditambah 9.856. Jadi totalnya adalah 17.556 gram, atau kalau kita jadikan kilogram jadi 17,556 kilogram, atau sekitar, kalau kita beli biasanya kita beli 18 kilo gitu ya. Oke, jelas? Oke, sekarang soal berikutnya. Sebuah kolam berbentuk lingkaran berdiameter 25 meter. Jika di sekeliling luar kolam tersebut ditanami rumput dengan lebar 7 meter, maka berapa luas tanah yang ditanami rumput? Oke, untuk mengerjakan ini maka kita ilustrasikan dulu dari soalnya ini. Awalnya itu dia ada kolam ya. Terus diameternya adalah 28 meter. Kalau diameternya 28 berarti jari-jarinya berapa? 14, betul. Setelah itu di sekeliling kolam diberi tanah ya, ditanami rumput dengan lebar 7 meter. Jadi seperti ini. Yang jaraknya adalah 7 meter. Jadi semuanya jaraknya 7 meter seperti itu ya. Maka berapa luas tanah yang ditanami rumput? Berarti kan dianggap ini semuanya rumput terus tengahnya ada kolam. Ya, gitu ya. Berarti luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Berarti luas tanah yang ditanami rumput sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Luas lingkaran besar berarti sama-sama pi r kuadrat ya, cuma harus diingat R-nya berbeda ya. Oke, R-nya yang lingkaran kecil jelas ya, karena ini diameternya 28 berarti jari-jarinya adalah 14 ya. Kalau yang besar karena ini 14 berarti tambah 7 21. Jadi seperti ini. Terus dicoret seperti ini, terus dikalikan. 22 kali 3 kali 21 dikurangi 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 1386 dikurangi 616. Berarti sama dengan 770 meter persegi. Oh, jadi luas tanah yang ditanami rumput adalah segini. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.